Nggak pakai itu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita mau ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah otoritas surga turun atas kami Bapa. Biarlah kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan secara pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Saudara, mari kita semua kita menghadap tatanya yang kudus. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tuhan adalah kekuatan yang semua.
pujian. Yuk. Kepada komisi silakan.
Puji Tuhan untuk pujian yang sangat indah untuk Tuhan. Kita mau masuk kepada firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya.
kami mengiring dan mengikut Tuhan, kami nikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini pun kami masih melihat Allah yang dahsyat, Allah yang mengerjakan segala kebaikan masih memimpin dan menyertai kami. Ketika kami mendengar berita firman-Mu, biarlah itu semakin meneguhkan akan keajaiban dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Saat kami memperbincangkan firman Allah, Roh Kudus, Engkau yang beracara di dalam seluruh hidup kami. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak. Kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bersama dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24. Kita sampai kepada ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Bagian ayat ini membicarakan tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Kita akan memulai membaca ayat 37 sampai ayat 44 itu dengan cara yang interaktif bergantian. Saya baca ayat 37 demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, maka diminum kawin dan mengawinkan sampai kepada harimu masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Kalau kita mencermati tentang perkembangan zaman, dengan luasnya informasi, bahkan informasi itu berlebih, ada satu perbedaan yang sangat mendasar ya, antara generasi anak-anak kita hari ini dengan generasi kita yang dulu. Dulu kita akan ujian sekolah, kita belajar mati-matian, kita membaca buku dan seterusnya. Bahkan ada beberapa teman saya, mohon maaf, membakar ayat-ayat tertentu, kemudian dicelupkan ke dalam air, kemudian airnya diminum. Ada teman saya yang paling tragis, dia membakar satu buku karena itu ujian akhir, waktu itu SMA. Dia bakar, dimasukkan ke dalam wadah, lalu diminum semua. Kenapa? Mereka berkeyakinan kalau melakukan itu tanpa belajar,
Mereka akan bisa mengerjakan soal. Tapi saya mulai berpikir begini, Bapak Ibu Saudara, tahun 94, tahun 80-an saja, orang sudah punya daya pikir luas ke depan. Tidak usah belajar, pasti bisa mengerjakan soal. Nah, generasi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ingin tahu? Apa yang ingin kita tahu? Semua mudah kita tinggal buka di handphone kita masing-masing. Bulan lalu saya mengikuti ujian. Rupanya hasilnya dari 37 orang, separuhnya itu persis kata-katanya. Separuh dari 37 orang itu sama semua. Dari pendahuluan, tengah sampai akhir, tidak ada kata yang beda. Lalu dosen itu bilang, wah, semua ini copy paste pasti. Tinggal buka di Google, di copy, dimasukkan ke Word begitu, tinggal di print, dikasih ke kampus. Sehingga dosen itu bilang begini, aneh ya gitu. Mahasiswa sekarang aneh, kok bisa sama gitu. Misalkan setengah lembar dari folio itu, dari awal sampai akhir semua sama. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari ini generasi kita hari ini, mereka akan dilenakan oleh kecepatan informasi. Sehingga kalau Pak Pendeta Parengkuan kemarin dikatakan akan ada waktu 7 hari tanpa internet. Bapak Ibu bisa dapat membayangkan bagaimana industri, bagaimana pekerjaan yang seluruhnya membutuhkan internet. Dalam 7 hari pasti semua akan kolap. Saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak pihak, terlalu banyak hal yang membuat kita dilenakan hari-hari ini, membuat kita terlena, membuat kita dininabobokan. Dan kalau kita mencermati Matius 24, mulai ayat 37 sampai ayat 44, itu menekankan pentingnya sebuah tindakan berjaga-jaga dan bersiap sedia di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena Alkitab mencatat waktunya tidak diketahui. Dia akan datang secara tiba-tiba, seperti pencuri pada waktu malam hari. Ini menandakan Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan rohani semua orang pada akhir zaman itu akan dilenakan oleh banyak hal. Oleh kecanggihan alat-alat informasi, oleh kecanggihan alat-alat yang dikeluarkan. Saya hanya ingin menyampaikan begini, inilah yang akan membuat kita terlena. Kenapa? Karena semuanya telah siap. Semuanya telah disediakan sedemikian rupa. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan 2026 tahun yang lalu mulainya sampai hari ini. Mereka banyak berkata kenyataannya Tuhan Yesus tidak datang-datang. Kenyataannya pada generasi kita hari ini
Tuhan Yesus belum datang. Ini kan logika kita. Tuhan Yesus belum datang dan memang benar keadaan ini dipergunakan untuk melakukan aktivitas semau sendiri, tanpa ada batasan, tanpa ada aturan, tanpa ada perintah yang dilakukan. Semuanya dilakukan untuk memberontak dan kesemenang-menangan. Kenapa? Karena memang berita kedatangan Tuhan Yesus telah disampaikan, tapi berita itu seperti berita isapan jempol. Kalau kita membaca dari ayat-ayat itu 37 sampai ayat 39, Tuhan Yesus memberikan contoh pada zaman Nuh. Pertanyaan besarnya adalah begini, apakah orang-orang sejaman dengan Nuh sehingga harus 8 orang yang selamat itu, sementara yang lain itu apakah mereka tidak tahu? Saya terlalu percaya Nuh itu seorang yang takut akan Tuhan. Mereka seorang yang memberitakan firman Allah. Kenapa? Karena Nuh melihat, karena Nuh mengetahui dengan baik bahwa ada satu pernyataan Allah secara pribadi yang Allah tunjukkan kepadanya, supaya Nuh mempersiapkan diri dengan cara apa? Membuat bahtera. Berita tentang peristiwa air bah itu telah terdengar kemana-mana, telah disampaikan entah bagaimana caranya. Tapi yang saya tahu pasti tidak mungkin Allah menghukum tanpa sebab, tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Memang kenyataannya orang-orang yang sejaman dengan Nuh adalah mereka orang-orang yang berperilaku tidak benar. Kejahatannya memuncak, itu tercatat di dalam Kejadian pasal 6. Kejahatan manusia itu memuncak. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kalau kita mencermati peristiwa Nuh itu, apa sih yang hilang pada zaman Nuh itu? Yang hilang pada zaman Nuh adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Semua berakar dari situ. Mereka terlena dengan kemewahan. Mereka terlena dan merasa senang, merasa bangga dengan kehidupan yang mereka capai, sehingga mereka lupa dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Pada saat air bah itu muncul, baru terkejutlah mereka. Mereka baru mempercayai apa yang disampaikan Nuh itu adalah sebagai yang benar. Bagaimana mungkin Nuh membangun bahtera itu di atas bukit? Bagaimana mungkin Nuh itu membangun bahtera pada musim kering? Ini kan sesuatu yang mustahil di dalam logika kita. Sebagian banyak orang yang sejaman Nuh, mungkin mereka akan berkata Nuh itu orang gila. Bagaimana mungkin membangun bahtera di atas gunung? Bagaimana mungkin membangun bahtera pada zaman kering? Untuk apa? Ini kan logika yang berkembang pada waktu itu. Tapi sebenarnya adalah mereka terlenakan oleh kemewahan. Mereka terlenakan oleh perbuatan-perbuatan yang jahat, oleh kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, yang dianggap sebagai yang benar itu. Kasus yang seringkali kita lihat Bapak Ibu, semisal saja jam 1 pagi kita pulang kerja atau pulang dari satu tempat, kita melewati lampu merah. Kita tengok kanan, tengok kiri, belakang, ke depan, tidak ada kendaraan. Padahal otomatis kita tahu lampu merah itu tandanya kita harus berhenti. Tapi karena kanan kiri tidak ada orang, tidak ada yang melihat, lalu asumsi kita
kita begini, wah apalagi jam 1 begini, biasanya orang penjamret itu ada di tempat ini. Lalu kita menghalalkan segala cara, lampu merah itu kita terobos. Waktu kita memikirkan hal itu adalah benar. Tidak ada kendaraan sama sekali, yang ada hanya kita. Dan biasanya di situ ada penjamret. Semua alasan-alasan itu benar, masuk akal. Dan kalau itu terjadi merugikan kita. Tapi tahukah ada tanda lampu merah di situ? Seperti inilah analogi kehidupan orang yang sejaman dengan Nuh. Mereka tahu batasan-batasannya. Mereka mengerti kehendak Tuhan. Mereka tahu apa arti melanggar itu. Mereka tahu apa arti lampu merah. Tetapi mereka membuat alibi-alibi yang diangkat menjadi satu keyakinan. Dan keyakinan dari sumber asumsi itulah yang kemudian mengalahkan kebenaran itu. Inilah yang membuat mereka terlena pada zaman Nuh. Tetapi semua itu adalah berakar dari ketidaktaatan mereka kepada ketetapan, kepada perintah Tuhan. Sebab apa? Perintah Tuhan itu dianggap sepi. Kebenaran firman Tuhan itu seperti pedang yang sudah tumpul. Karenanya dianggap sebagai sesuatu yang usang. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Di Amerika ada namanya Generation Next. Mereka tidak suka membicarakan firman Tuhan ini. Bagi mereka, kalau firman Tuhan tidak sesuai dengan cara pikir mereka, tidak sesuai dengan asumsi mereka, mereka akan tinggalkan. Inilah akar yang membuat mereka kemudian mengingkari kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka menyadari bahwa perintah Tuhan adalah benar. Tetapi oleh karena asumsi-asumsi yang berkembang, maka itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tentang perpuluhan saja masih menjadi perdebatan yang luar biasa. Digali dari latar belakang, dari siapa yang harus menerima, semua dari segi diambil. Tapi pada akhirnya kesimpulan itu mengkaburkan kebenaran dari persepuluhan itu sendiri. Nyatanya di Alkitab dicatat. Apakah kita akan menjadi seperti generasi itu yang menghapus data-data kebenaran? Dan inilah yang melenakan kita, yang membuat kita terlena, yang pada akhirnya kita terjerembab, kita masuk di dalam lingkaran daripada orang-orang yang kemudian tidak taat kepada Tuhan. Kenyataannya semua sesuai. Kenyataannya semua sesuai dengan akal kita. Tapi untuk sebuah kebenaran, jangan pernah terkalahkan oleh logiknya apa yang kita pikirkan itu. Tuhan memberi kapasitas dan kemampuan kepada kita lebih untuk meneliti, untuk menggali, untuk memperhatikan. Tapi jangan hanya untuk kepentingan. Jangan hanya keuntungan kita pribadi, lalu kita simpangkan, kita simpulkan berbeda. Kenyataan seperti inilah saya yakin muncul pada generasi Nuh. Dan itu dipandang jahat oleh Tuhan karena memang mereka tidak mau taat. Lalu
Lalu yang kedua, dalam ayat 40 sampai ayat 41 itu, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat ini bicara tentang pemisahan, bahwa sesungguhnya mereka yang benar, mereka yang hidup takut akan Allah, akan dibedakan dari orang-orang yang tidak benar. Sebab Alkitab menggambarkan 2 orang yang bekerja di ladang, mereka sedang menggiling, yang satu diangkat diselamatkan, yang lain ditinggalkan. Ini kan menunjukkan konsepsi sebuah kehidupan rohani antara siap dan tidak siap. Di dalam Injil Matius juga ada satu kisah tentang 5 orang bodoh dan 5 orang bijaksana. Yang disebut mereka 5 bodoh itu adalah sama-sama mereka punya pelita. Antara orang bijaksana dan orang bodoh, sama-sama memiliki pelita. Yang membedakan adalah orang bodoh itu punya pelita, tetapi tidak memiliki persiapan minyak yang cukup menjelang mempelai itu datang. Artinya 5 gadis yang bodoh itu tidak mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada akhirnya yang memiliki pelita dan minyak itu mereka yang masuk ke dalam pesta, mereka yang diselamatkan. Tetapi yang memiliki pelita dan tidak bersiap sedia itu, mereka masuk di dalam penghukuman yang kekal. Itu analogi yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan kehidupan orang-orang yang percaya dan tidak percaya pada waktu itu. Sehingga dengannya Bapak Ibu Saudara pasti akan ada pemisahan pada akhirnya. Mana mereka yang setia, mana mereka yang tidak. Mereka sama-sama orang Kristen. Mereka sama-sama mengatasnamakan sebagai orang-orang yang percaya. Tapi pada akhir langkah Tuhan akan berkata kepada mereka yang baik dan setia, "Hei hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tetapi mereka yang menolak dan menentang tidak memiliki persiapan, penghukuman kekal bagi mereka. Jangan kita melakukan sesuatu di dalam persekutuan itu karena fisik semata, karena sebuah kebiasaan. Karena saya orang Kristen, maka saya ke gereja. Alasan kita ke gereja bukan karena kita Kristen. Kalau alasan-alasan yang demikian itu alasan yang sangat rapuh. Seharusnya setiap orang percaya merindukan relasi, merindukan perjumpaan, merindukan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-42 sampai ayat 44 itu disampaikan tentang analogi pencuri. Ayat 43, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Ayat ini mengindikasikan kepada kita, jika pemilik rumah itu tahu kapan pencuri datang, pasti ia akan berjaga-jaga.
Persoalannya, mana pernah pencuri itu datang WA telepon kita. Misalkan ke Pak Diki saya pencuri. Besok jam 9 pagi saya akan datang, saya akan mencuri. Pak Diki tidak akan mungkin meninggalkan rumahnya. Pak Diki akan stay di tempat, menjaga, bawa golok, bawa parang, bawa pistol kalau punya. Undang pihak polisi. Persoalannya pencuri itu tidak memberitahu. Kita tidak tahu jam berapa pencuri itu datang. Entah jam 1 pagi, entah jam 7 pagi, entah jam 5 pagi, tidak ada yang tahu. Demikian pula lah kata Alkitab, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak terduga. Ia datang seperti pencuri. Hal ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti Allah itu membiarkan umatnya untuk dicuri. Tidak. Tuhan itu sudah memberikan warning terlebih dahulu. Alkitab berjaga, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dia sudah memberikan warning dulu kepada kita, kepada gerejanya. Berjaga-jaga. Jangan santai. Jangan terlena. Jangan tergina-gogokan oleh kenikmatan dunia. Hati-hati, awas-awaslah. Pencuri itu akan datang. Hanya kewaspadaan saja yang meluputkan kita dari peristiwa pencurian itu. Yosi itu kalau pulang sekolah, motor ditaruh, lalu stangnya itu diluruskan begitu, nggak dikunci. Saya bilang, Yos, kalau naruh motor di depan itu stangnya dibengkokkan. Kalau nggak dikunci, orang itu di sana akan berpikir dikunci. Lebih baik dibengkokkan dan dikunci. Supaya apa? Supaya orang akan mencuri itu berpikir 2 kali. Kalau seandainya tidak dikunci, lalu stang motor itu diluruskan, kan orang tinggal cekrek jalan. Kalau ketahuan kan kita tinggal nangis. Ya, diambil orang. Kenapa? Tidak waspada. Termasuk di dalam tubuh rohani kita ini, jangan kita terlena. Kenyamanan itu musuh paling jahat. Musuh yang cepat membinasakan kita. Kenapa? Karena semua sudah ada. Kita merasa nyaman, tinggal berbaring mengantuk, kata kitab Amsal. Tidur, buka mata lagi. Tidur, buka mata lagi. Kenapa? Karena semua, hai jiwaku, ada padamu banyak barang-barang yang berlimpah. 7 keturunan gak akan habis. Santai. Tapi Alkitab mengajar kepada kita, berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia akan datang pada saat yang tidak disangka-sangka, seperti zaman Nuh. Mereka tidak tahu, tiba-tiba banjir air bah itu sudah sekian puluh kilometer. Peristiwa yang terjadi di Aceh tahun 2026 lalu tentang peristiwa tsunami. Ada yang Bapak Ibu pergi ke sana?
ketinggiannya itu ada yang 30 meter. Rumah ini baru, gereja ini baru 2,5, 3, ini 7 meter. Karena indikasinya air itu sampai ke lapak ujung. Dan itu mengerikan. Masalahnya tsunami itu tidak memberitahu, tidak ada deteksi dini dulu. Kalaupun ada, pasti akan dianggap seperti ini kecil, ini sederhana. Yang waspada pasti akan selamat dari air bah. Tapi yang sembrono, yang terlena, pasti mereka akan terhanyut. Kesimpulan dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 44 itu adalah begini. Pertama, kita itu masing-masing memiliki rumah yang harus kita jaga dengan baik. Apa itu jiwa kita ini? Kita harus jaga dengan baik-baik karena kita tidak tahu saat kapan Tuhan itu datang kedua kali. Apakah dalam keadaan kita mabuk? Apakah dalam keadaan kita pesta pora, mengikuti keinginan daging, keinginan hawa nafsu? Sebab Tuhan tidak pernah berbicara, aku akan datang pada waktu engkau sedang mabuk, pada waktu engkau sedang pesta pora, pada waktu engkau sedang dalam kejahatan. Juga Alkitab tidak berkata aku akan datang pada waktu semua keadaan damai. Tidak pernah ada pernyataan secara eksplisit demikian. Tapi yang pasti Ia akan datang. Karenanya setiap orang percaya harus berjaga masing-masing. Yang pasti Tuhan itu akan datang untuk kedua kalinya, dan Ia akan datang seperti pencuri. Tidak ada yang bisa menduga. Kalau seandainya saya pencuri, saya melihat satu rumah yang saya akan curi, ada lampu yang tiba-tiba dinyalakan, yang tiba-tiba dimatikan, lalu ada aktivitas di rumah itu, ada TV yang masih nyala, kemudian ada asap gitu, orang merokok gitu. Saya akan, wah, Bapak ini masih bangun ini, saya akan pergi. Berjaga-jaga akan melewatkan seseorang dari sebuah pencurian. Yang terakhir, bila Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, jangan pernah mendapati kita sedang terlena, sedang tertidur, tapi hendaklah kita dalam keadaan siap siaga. Seperti 5 gadis yang bijaksana memiliki pelita yang juga memiliki persiapan minyak itu. Berjaga-jaga itu tidak merugikan. Berjaga-jaga itu akan membangun hidup kita. Kita akan semakin tajam, kita akan semakin jeli melihat tanda-tanda zaman ini. Tapi bagaimana mungkin kita akan memiliki ketajaman rohani kalau kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini? Saya simpulkan sederhana, hendaklah setiap orang percaya berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami tentang posisi kehidupan kami di dalam Tuhan.
Sekiranya mungkin hari-hari yang kami lalui, kami terlena dengan kenikmatan dunia, kami enggan untuk bersekutu, kami enggan untuk membangun rohani kami. Sementara itu kami melayani keinginan daging kami. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami dapat waspada, untuk kami dapat berjaga-jaga dengan baik, sebab kami tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami. Tetapi yang pasti yang kami pelajari dari firman Allah, Engkau pasti datang, dan kedatanganmu akan membawa kami kepada keselamatan, kepada surga yang mulia yang telah Engkau siapkan kepada kami. Karenanya janganlah lenakan kami dengan kenikmatan dunia, jangan lenakan kami dengan kesempatan-kesempatan yang baik, tetapi kesempatan-kesempatan yang baik itu memaksimalkan kami untuk kami semakin setia, untuk kami semakin mencintai, untuk kami semakin menghormati Tuhan. Berkatilah setiap kami yang menyimak mendengar firman Allah, kiranya berkat Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kita dengar boleh bertumbuh dan berbuah di hidup kita. Saatnya untuk memberikan kolektor yang bertuliskan silakan maju. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur Tuhan untuk rahmat-Mu pada pagi hari ini. Untuk telah memuji bisa kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tidak saat Kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya dengan selamat berbahagia untuk keluarga yang baru
Saudara Charlie dengan Saudari Rizky, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang tergabung di dalam mitra di Kaladuka, silakan bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Jadi ini kalau usia pendaftaran di bawah 30 tahun tanpa ODP 50.000, tapi usia 30 sampai seterusnya. Oh iya, untuk 70 tahun ke atas 1 juta rupiah dan bulanannya 15.000. Itu mitra di Kaladuka. Bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian retreat bisa menghubungi Ibu Edi. Di depan sedang dibuat rangka untuk pembuatan kanopi, Bapak Ibu, paling tidak supaya kalau hujan kita tidak kebasahan begitu. Dan saya berharap ini hari atau besok sudah selesai gitu ya, supaya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan gereja. Nah, hari ini kemarin tanggal 14 Februari itu adalah Valentine Day. Jadi karena tanggal 21 April itu ibu-ibu sudah mendapatkan bingkisan dari anak. Nah, sekarang ibu-ibu yang memberikan bingkisan kepada suaminya. Saya mengundang yang ibu-ibu maju ke depan, ambil coklat di depan sama Ibu Gembala. Enggak, ibu-ibu, nanti baginya nanti ya, saya hitung dulu gitu baginya. Silakan yang ibu-ibu maju ke depan. Istrinya Rizky, ambil bawa, kasih ke suami. Ayo. Yang suaminya tidak ada di sini, orang baru mana? di depan ini kembali. Ya, nggak apa-apa, hanya baik-baik nanti ya, dikasihnya jangan main lempar aja, kasihnya kayak biasa di rumah gitu, jangan begitu. Nah, main lempar aja, ini dapat tuh, jangan begitu. Mami, gitu ya. Itu kemarin itu Bu. Papi, nggak harus diajarin ya Bapak Ibu. Selamat Valentine ya, hari Valentine ya Papi. Semoga cinta kasih kita tetap membara, gitu ya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Baik, kalau di rumah nasi kue begini kan dilempar ya, nah kasih aja begitu.
Tapi kalau di sini kan coba belajar gitu ya. Masa mau bilang sayang ke orang lain kan nggak mungkin ya. Nggak boleh. Takutnya didampar sama pasangannya. Tapi kalau bilang sayang, ini papi, hadiah yang terbaik, meskipun bebek ya, terbaik buat papi, kiranya pernikahan kita langgeng selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga baru Bapak Charlie dan Ibu Rizky menyediakan hidangan bagi kita. Nanti kita akan menikmati berkat yang disediakan. Iya. Iya. Saya mengundang sekali lagi, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Allah yang besar, Allah yang memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik hari ini. Kehadiran kami di tempat ini tidak hanya sekedar identitas kami sebagai orang Kristen, tetapi kehadiran kami di tempat ini menjawab kerinduan Tuhan untuk kami bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan jika Engkau telah memungkinkan kesempatan ini, biarlah Engkau menorehkan sesuatu yang baru di dalam loh hati kami yang paling dalam, untuk kami menikmati lawatan Tuhan, menikmati sukacita Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Karenanya diberkatilah usaha dan pekerjaan, diberkati rumah tangga dan keluarga kami, diberkatilah apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, termasuk segala kerinduan-kerinduan kami. Tuhan yang mengawalinya, Tuhan yang memulainya, dan Tuhan yang akan memberkati. Kami sebagai kepala rumah tangga, kami sebagai ibu, kami sebagai anak, sebagai orang tua, Tuhan berkati kami, maksimalkan kehidupan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami terus berlomba-lomba untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan mereka yang sedang sakit. Hamba berdoa pulihkan dengan sempurna Bapak Rudi dalam nama Yesus. Bapak Diki Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Merlang Sigalinggi Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berdoa bagi orang tua Raffi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Agnes yang akan melahirkan besok, Tuhan tolong. Tangan-tangan dokter, bayi dalam kandungan ibu, semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang menyediakan semua dengan sempurna. Berkati Ibu Farina, berkati juga Ibu Warai yang sedang mengandung. Tuhan berkati kandungan, berkati ibu ini. Jamahan lawatanmu tersedia bagi mereka. Hamba berdoa bagi Samuel Valentino yang berulang tahun tanggal 11 Februari. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu melengkapkan dalam hidupnya. Keluarga saudara Charlie dan Rizky pun hamba serahkan kepada Tuhan. Keluarga ini menyediakan hidangan bagi kami, sucikan, kuduskan, menjadi kuat sehat bagi tubuh jasmani kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Lama tidak bersua. Lama tidak bersua ini. Cantik-cantik ini. Mau ke gereja sukses. Jangan lupa menabung. Kau kemana aja dateng? 2 bulan loh adik cantik. Oh, gua nggak bawel di WA kan? Kalau nggak ibadah, kalau nggak ibadah gua bawel ya. Seneng dia. Berarti ada perhatian ya kan? Thank you.